Shalom saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di saat ini kita akan memaparkan materi tentang jalan keselamatan dan makna Paskah bagi orang Kristen. Bagaimanakah jalan keselamatan itu? Bagaimana menempuh jalan keselamatan itu? Tentu masing-masing orang berbeda menuju jalan keselamatan itu. Bagaimana memaknai Paskah itu? Apakah dengan cara berdoa? Atau dengan beribadah? Atau dengan cara apapun? Mau tahu apa yang ada dalam materi ini? Ayo kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan, Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, melalui video singkat ini saya akan membagikan suatu topik tentang jalan keselamatan. Adapun yang saya mau bagikan dalam jalan keselamatan adalah pertama bagaimana rancangan Tuhan dalam hidup manusia. Yang kedua, masalah-masalah yang hadapi manusia. Yang ketiga, penyelesaian yang datangnya dari Tuhan atas masalah manusia. Yang keempat adalah bagaimana tanggapan manusia. Oleh sebab itu saudara-saudara, melalui video ini saya harap saudara-saudara dapat mendengarkan, menyimak, bahkan menulis apa yang perlu dan yang penting. Kemudian di akhir nanti saudara-saudara akan mengevaluasi secara pribadi, secara mandiri, sejauh mana keyakinan saudara, pemahaman saudara, dan komitmen saudara untuk membagikan jalan keselamatan. Untuk mengawali materi ini, maka saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Pertanyaan yang paling dasar. Pertanyaannya adalah, jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara yakin masuk surga? Dan pertanyaan yang kedua adalah, jika saudara meninggal dunia dan Tuhan bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk dalam surgaku? Apa jawaban saudara? Saudara-saudara boleh menyimpan pertanyaan ini dan merenungkannya sambil mengikuti penjelasan dari materi berikut ini. Yang pertama, saya akan membagikan kepada saudara mengenai rancangan Tuhan. Bahwa di dalam hidup manusia ada rancangan Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya, kawanan dombanya. Kawanan gembalaannya. Juga firman Tuhan berkata bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Kudus mencipta dan memelihara manusia. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan pribadinya. Untuk apa? Untuk mencerminkan dan memuliakan Dia. Jadi rancangan Tuhan bagi manusia adalah untuk mencerminkan dan memuliakannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan mencerminkannya, menikmatinya selama-lamanya. Jadi manusia itu diciptakan untuk mencerminkan karya Allah, mencerminkan sifat-sifat Allah. Allah yang Maha Mulia, Maha Kudus, Maha Pencipta, Maha Karya. Jadi manusia harus mencerminkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupannya.
dan menikmatinya sepanjang hidup, bahkan selama-lamanya. Tuhan adalah pencipta, maha mulia, maha baik. Segala perintah dan berkat-Nya ditujukan untuk membawa manusia pada kepenuhan hidup yang mencerminkan dan memuliakannya. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa saya dan saudara tidak mengalaminya? Rancangan Tuhan begitu indah untuk mencerminkan dan memuliakannya. Tetapi mengapa saya dan saudara tidak mengalaminya? Itu disebabkan karena adanya masalah manusia. Masalah manusia adalah dosa dan keterhilangan. Manusia memberontak kepada Tuhan, sehingga manusia berdosa. Manusia menjadi tidak kudus, sudah melawan Tuhan yang kudus. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah masalah manusia, dosa dan keterhilangan. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah terhilang dari kemuliaan Allah. Sudah terhilang dari hadapan Tuhan. Dan sesudah itu dihakimi. Ya, jelas bahwa manusia ditetapkan mati hanya untuk satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan manusia yang sudah fatal ialah berbuat dosa, sehingga upahnya ialah maut. Mereka ini menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Manusia memberontak kepada Tuhan dengan memilih jalannya sendiri. Pemberontakan inilah yang disebut dosa. Dosa ini mengakibatkan keterpisahan manusia. Dosa, keterpisahan manusia dengan Allah Sang Pencipta. Keterpisahan atau hilang mengakibatkan maut. Manusia harus dihukum dengan hukuman maut, menanggung hukuman maut. Adapun upaya manusia sendiri yang dilakukan dengan melakukan ibadah, perbuatan moral, dan menciptakan agama-agama, tetapi itu hanyalah upaya sia-sia, karena tidak pernah sempurna. Karena manusia sudah berdosa. Upaya manusia menjembatani dirinya dengan Allah adalah upaya yang sia-sia. Jika demikian, bagaimanakah saya dan saudara dapat memperoleh keselamatan sehingga dapat kembali pada kepenuhan hidup yang mencerminkan dan memuliakan Tuhan? Adapun penyelesaian yang Tuhan kerjakan, penyelesaian itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari manusia. Penyelesaian itu adalah penebusan Kristus. Jadi manusia yang berdosa dijembatani dengan salib yang melambangkan kasih. Salib sebagai simbol kasih Allah, di mana ada penebusan Kristus, sehingga manusia dapat bertemu dengan Tuhan yang kudus.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi jembatan jurang pemisah hanyalah melalui penebusan Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dan kemudian bangkit dari kematian, Dia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas kita karena dosa-dosa kita. Salib ialah simbol kasih Allah. Jadi bagaimanakah saya dan saudara dapat masuk ke dalam satu-satunya jalan keselamatan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus? Penyelesaian Tuhan harus ditanggapi oleh manusia, yaitu dengan menerima Kristus. Sekarang saudara ada di posisi mana? Apakah masih posisi dalam kungkungan dosa? Atau sedang menuju melalui jembatan salib? Atau sudah hidup dalam kekudusan Tuhan? Saudara ada di posisi mana? Firman Tuhan berkata, "Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Firman Tuhan juga berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, manusia perlu menanggapi kasih Tuhan. Saya dan saudara perlu menanggapi kasih Tuhan dengan menyeberangi jembatan penebusan Kristus, yaitu dengan mendengar perkataannya, menerima perintahnya, mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi itu berarti bahwa pikiran harus sadar atas dosa. Harus sadar atas dosa dan mengakui penebusan Kristus. Kemudian perasaan harus berduka terhadap dosa, menyesali semua perbuatan-perbuatan dosa, dan mengucap syukur atas penebusan Kristus, atas pengampunan Tuhan melalui Yesus Kristus. Kemudian kehendak kita harus bertobat dari dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan ketidakpercayaan kita kepada Kristus, dan mengubahnya menjadi penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Iman yang menyelamatkan bukan sekedar menyetujui kenyataan-kenyataan mengenai Yesus, tetapi harus berbalik dari dosa dan bergantung kepadanya untuk keselamatan kita.
Jadi dapat dikatakan bahwa dosa paling dasar setelah penebusan Kristus adalah menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, kalau saya dan saudara tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni, tidak dapat memperoleh pengampunan, karena menolak penebus itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi bagaimana tanggapan saya dan saudara, kita sebagai umat berdosa, sebagai manusia berdosa, untuk menerima jalan keselamatan adalah harus menerima Yesus Kristus secara pribadi. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya berarti menyerahkan masa depan kekal hidup kepadanya secara utuh, pikiran, perasaan, dan kehendak perbuatan kita. Jika demikian, saudara-saudara menanggapi jalan keselamatan dengan menerima Yesus Kristus, maka pada waktunya kita akan berdoa menerima Yesus Kristus demikian. Tuhan, saya mengaku bahwa saya berdosa dan harus menanggung hukuman dosa. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus untuk menggantikan saya menanggung hukuman maut dan menebus saya. Saya memerlukan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sekarang ini saya bertobat dan berbalik dari dosa-dosa dan mau diubahkan untuk mengikuti dan memuliakan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Saudara-saudara, setelah menyimak jalan keselamatan hari ini melalui video ini, maka bagaimanakah pemahaman dan keyakinan saudara akan jalan keselamatan? Berikanlah jawaban saudara dengan mengisi titik-titik yang ada di kolom berikut ini. Kemudian berikan tanggapan saudara dengan memberikan poin sesuai skala yang ada. 0 belum jelas, 1 sudah mengerti, 2 sudah meyakini, 3 dapat membagikan dengan pemahaman yang jelas dan keyakinan yang teguh. Di akhir, saudara-saudara, sebagai tugas dan tanggung jawab saudara-saudara, ingatlah dan hafalkan ayat berikut ini. Jalan keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian jalan keselamatan yang saya bagikan kepada saudara-saudara melalui video singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Passover versus Happy Easter. Paskah orang Yahudi. Sobat Madara Sensei, awal mula Paskah ada pada sejarah bangsa Yahudi sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Perayaan Paskah Israel bermula ketika bangsa Israel masih berstatus budak bagi orang Mesir selama lebih kurang 5 atau 6 generasi. Orang Yahudi menjalani hidup sebagai budak yang harus bekerja keras untuk membangun kota Mesir kuno, diperkirakan selama lebih kurang 430 tahun. Penjajahan ini sebetulnya didorong oleh ketakutan Raja Firaun terhadap ledakan jumlah penduduk orang Yahudi yang jauh melampaui penduduk Mesir. Maka dari itu, mulailah ia menjadikan orang Ibrani menjadi budak, padahal sebelumnya mereka memiliki hubungan
hubungan yang baik-baik dan tidak ada perbedaan. Nah, karena ditindas terus-menerus dan penindasan itu semakin berat, orang Israel kemudian berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk menolong mereka. Paskah orang Yahudi sendiri diambil dari peristiwa di mana Tuhan memberikan 10 tulah pada orang Mesir, dan tulah yang ke-10 adalah kematian anak-anak sulung. Malam itu Tuhan berjalan melewati, atau dalam bahasa Ibrani Pesach yang kita sebut Paskah, sehingga semua anak sulung yang ada di Mesir, bahkan sampai pada anak-anak sulung hewan, semuanya mati, kecuali orang Israel, karena di tiang pintu rumah mereka sudah dibubuhi darah anak domba, sehingga semua rumah yang tidak dibubuhi oleh darah anak domba tadi, anak sulungnya pasti mati. Peristiwa Tuhan melewati inilah yang dalam bahasa Ibrani Pesach dan dalam bahasa Inggris Passover kemudian ditetapkan sebagai sebuah hari besar yang disebut Hari Raya Paskah. Kisah ini akan diingat sepanjang masa dan dirayakan setiap tahun oleh bangsa Yahudi, sehingga setiap kali orang Yahudi merayakan Paskah selalu mengacu kepada peristiwa Tuhan membunuh anak-anak sulung orang Mesir, tetapi melewati dalam arti menyelamatkan anak-anak orang Israel. Perayaan Paskah orang Yahudi biasa dilakukan di bulan pertama setiap tahun pada kalender Yahudi. Kalau di dalam kalender kita, Gregorian, jatuh sekitar bulan Maret sampai April. Hari peringatan Paskah ini dirayakan selama 7 hari, dan orang Yahudi diwajibkan memakan daging domba panggang, roti yang tidak beragi, dan juga sayur pahit, untuk mengingat betapa pahitnya penderitaan mereka di masa lampau dalam kehidupan sebagai budak, tetapi Tuhan Allah sudah menyelamatkan mereka. Paskah dalam agama Kristen. Dalam agama Kristen, perayaan Paskah mengacu pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus setelah ia mengalami kesengsaraan, yaitu penyaliban, dikuburkan dan mati, lalu kemudian ia bangkit. Peristiwa kebangkitan ini terjadi pada perayaan Paskah orang Yahudi. Perayaan Paskah Kristen selalu didahului dengan ibadah Jumat Agung yang mengenang kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Perayaan Jumat Agung ini bukanlah sebuah perayaan sukacita, melainkan lebih kepada menghayati peristiwa dan penderitaan kematian Tuhan Yesus. Dalam ibadah Jumat Agung biasanya ditandai dengan perjamuan kudus, yaitu makan roti dan minum anggur perjamuan. Ketika Tuhan Yesus merayakan Paskah terakhir atau kita sebut dengan The Last Supper bersama murid-muridnya, ia mengadakan perjamuan dengan makan roti dan minum anggur. Ia menetapkan suatu perayaan Paskah yang baru bagi orang percaya, yaitu bahwa roti melambangkan tubuhnya yang tercabik-cabik yang diserahkan bagi manusia berdosa, dan anggur yang melambangkan darahnya yang tercurah untuk pengampunan dosa orang percaya. Peristiwa ini disebut sebagai perjanjian baru antara Allah dan manusia. Dalam peristiwa Jumat Agung dan Paskah, orang Kristen selalu melakukan kegiatan peribadahan di gereja. Dan perayaan ini juga merupakan sebagai salah satu perayaan hari besar umat Kristen selain perayaan Natal. Bagi orang Yahudi, perayaan Paskah Kristen ini tentu tidak diakui. Sedangkan dalam kekristenan, peristiwa Paskah bangsa Yahudi, khususnya proses penyelamatan Allah melalui darah anak domba yang kemudian menyelamatkan orang Israel dari tulah kematian anak sulung, merupakan sebuah penggambaran terhadap Tuhan Yesus yang akan datang kelak pada masa perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus juga memiliki sebutan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang darahnya tercurah menghapus dosa dan menyelamatkan orang percaya dari kematian kekal. Kemudian, apa hubungan Paskah dengan ucapan Happy Easter? Cocokkah? Sebetulnya, di dalam Alkitab, setiap kali menyebutkan perayaan Paskah tidak pernah menyebutkan dengan Easter. Tetapi perayaan Paskah disebut sebagai Passover atau Pesach yang artinya melewati. Nah, kalau begitu, dari mana ucapan Happy Easter yang sekarang sering digunakan untuk ucapan Selamat Paskah? Banyak cerita yang berbeda-beda, tetapi yang paling populer ialah
bahwa ucapan Happy Easter ini berasal dari perayaan paganisme atau orang kafir yang menyembah Dewi Eostre atau Dewi Eostre. Dewi Eostre merupakan dewi musim semi dan dewi kesuburan yang disembah oleh suku Teuton Jerman kuno. Dan setiap musim semi mereka membuat perayaan kepada Dewi Eostre dan mengucapkan Happy Easter. Lalu kemudian setelah mereka menjadi Kristen, para misionaris mengubah perayaan Dewi Eostre ini menjadi perayaan Paskah. Sehingga setiap kali Paskah diucapkanlah Happy Easter. Pertanyaannya, apakah salah jika orang Kristen menggunakan ucapan Happy Easter? Jawabannya tentu tidak, selama fokus dan tujuan kita ada pada perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, tujuan kita tidak kepada perayaan Dewi kesuburan tersebut. Sama halnya dengan perayaan Natal 25 Desember yang awalnya merupakan perayaan Dewa Matahari, kemudian diganti isinya dengan perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita sebut dengan Natal. Tetapi, jikalau Anda merasa kurang nyaman menyebutkan dengan Happy Easter, kita bisa menggunakan Happy Passover atau Selamat Paskah dalam bahasa Indonesia yang penyebutannya seperti penyebutan dalam Alkitab. God bless you.